Halo, cek. Sudah ada yang join belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Cek. Suaranya sudah jelas belum ya? Halo, sudah ada yang lihat ini siapa? Bismillah. Selamat pagi. Semangat pagi. Sudah ada yang join? Kok nggak nongol? Waalaikumsalam, Mas Zainal Effendi. Semangat pagi, Mas Zainal. Halo, selamat pagi, Mbak Win. Selamat pagi, Mbak Fitri. Maaf terlambat ya, karena rumahnya deket musola ini, jadi ada azan, terus puji-pujian biasa ya, sama ada iqomah. Jadi tadi telat sedikit, mohon maaf ya, sudah menunggu, malah sudah ditunggu ya. Selamat pagi Mbak Nurul Agustina, Mbak Muena, Mbak Midah dari Kendal, Mbak Barorut Takiyah. Nanti berapa orang nih kalau dimulai? 100 orang ya? Sudah bisa dimulai. Mbak Aprilianita, Mbak Midah dari Pasar, Mbak Vina. Suaranya sudah jelas belum ya? Halo Mas Fajar, kakak bos. Mbak Siti Khoiriah, Mbak Novi, Mbak Dwi Ida, Mbak Umi, Mbak Ambar Azah. Selamat pagi. Masih semangat ya, sudah kelas ke-16 malam ini ya. Pelan ya suaranya ya. Sebentar saya kerasin ya. Masih pelan nggak nih suaranya? Bentar dek. Bentar, mohon maaf ada gangguan sedikit. Semangat pagi nih Mbak Win. Waduh, banyak banget ya temennya ya. Saya Sigit. Semangat pagi Mbak Kusmiati, Mbak Yuliatin. Suaranya masih terlalu kecil apa enggak ini? Mbak Suparti, Mas Agustinus, apa ini suaranya sudah jelas? Semangat pagi mitraku Mbak Dwi yang lagi semangat-semangatnya ini. Mbak Nurul Agustina, Mbak Aya, Mbak Ina dari Kendal. Bentar ya, tante lagi isi. Ditutup dulu pintunya. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya teman-teman ya. Mbak Isti Barokah, Mbak Naila, ini sudah pada hadir ya dari Kediri. Selamat pagi Mbak Sulia, Mbak Sri. Malam Senin ya. Biasanya malam Senin tuh ada yang parno ya. Karena besoknya harus berangkat kerja lagi. Curhat malah. Selamat pagi Mas Agus. Suara udah oke ya Pak? Semangat pagi Bapak Leader Pak Munir Hadi Murtana. Masih 45, masih jauh nih menuju 100. Sambil opening saja boleh enggak ini Pak Agus, daripada lama karena sudah telat juga ya. Boleh ya. Kalau nunggu 100 kayaknya takutnya mbok lama. Boleh Mbak Agus. Selamat pagi Mbak Nurul Fajriah mitraku. Mas Zainal boleh ini dimulai aja. Saya opening ya. Sudah 54. Kalau nunggu 100 takut terlalu malam. Tadi sudah telat juga saya ya. Belum dijawab ya.
Semangat pagi Mbak Lucy, Mbak Nurwahida. Bolehkah Mas Agus ini dimulai dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mulai aja ya, enggak apa-apa kayaknya ini. Dibolehkan nih kayaknya Mas Agus dari jauh mantuk-mantuk ini. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat pagi teman-temanku under FKS 513 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Semangat pagi, saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Leader, Bapak Munir Hadi Murtana yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar bersama di sini mendampingi teman-temanku. Selamat pagi Pak Budiman, ini mitraku yang luar biasa. Semangat pagi teman-teman yang lain ya, ini sambil mulai aja. Semangat, saya ucapkan selamat malam juga kepada leader saya, Bapak Munir, Bapak Muhammad Aksanto Ali, Bapak Bonaventura Adi Nugroho, kemudian leader saya yang tercinta, Bapak Nur Haryono, Ibu Rahma S. Priani, kemudian juga teman-teman leader FKS 513, under FKS 513 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Kemudian juga saya ucapkan selamat malam juga kepada seluruh teman-teman jaringan Cipumas, Cilacap, Purwokerto, Banyumas yang sekarang ini sudah merambah ke kota-kota lain. Alhamdulillah ya, ada di Kendal, di Wonosobo, di Brebes, di Tegal. Coba headsetnya jangan dipegang. Oh ya, oke, baik, makasih Mbak Eka. Mbak Isti, selamat pagi Mbak. Ini begini ya, nggak kemeresek sekarang ya. Mohon maaf, jarang begini memang ya, biasanya nggak pakai beginian. Nah, saya terus kemudian sampai mana tadi ya? Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman di jaringan Cipumas, di Wonosobo juga ada. Kemudian yang tak lupa yang saya cintai dan juga sangat saya banggakan, teman-teman mitra saya di bawah jaringan saya, Understockis R2326, dimanapun teman-teman berada yang malam ini juga mengikuti kegiatan KFO 2. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu, boleh ya? Halo, selamat malam Mbak Hani dari Pekalongan, mitra saya juga. Mau perkenalan dulu. Waalaikumsalam Mbak Rina. Nama saya Septi Utami Hapsari, biasa dipanggil Septi Hapsari. Ya, saya owner stokis R236. Ini suaranya kecil banget ya. Saya pegang tadi katanya kemeresek, jadi baiknya bagaimana ini? Gimana Pak? Ini masih kemeresek tidak ini? Halo? Kecil banget ya suaranya ya? Masih kecil kah suaranya? Orang anu capitane Pak, piye Pak? Sudah? Masih kecil suaranya? Memang suara saya kecil, yang besar hanya badannya saja ini. Aduh, bagaimana dong? Masih kecil ya suaranya ya? Tadi padahal sudah dicoba loh. Saya biasanya kalau ngisi materi itu mesti nyoba dulu bareng sama Mbak Rahma ini. Sudah ya? Sudah jelas ya? Kok ada yang bilang sudah jelas, ada yang bilang suaranya masih kecil. Bagaimana ini? Coba dikerasin volumenya masing-masing kah? Masih kecil suaranya. Bismillah ya Allah. Gimana dong ini? Dipegang, ini sudah dipegang. Gak apa-apa ya, kamu sedikit ya. Iya. Gak apa-apa ya Pak Agus. Gak apa-apa ya.
Masih kemeresak? Daripada nggak kedengeran nggak apa-apa ya. Daripada nggak lanjut ya udah nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di bawah jaringan FKS 513 ini pastinya harusnya sangat bangga ya, karena berada di jalur sponsorisasi yang sangat baik, yang tepat di bawah kepemimpinan Bapak Munir. Teman-teman di sini sudah disediakan wadah untuk belajar bersama, walaupun di tengah pandemi, khususnya teman-teman di Banyumas Raya ini lagi susah kemana-mana karena dibatasi, karena ada PSBB. Jadi kita juga terbatas untuk bepergian ataupun melakukan kegiatan karena angka COVID di Banyumas Raya ini cukup meningkat terus ya. Jadi sementara ini memang kegiatan-kegiatan banyak yang dibatasi, tapi ini tidak mengurangi semangat kita buat belajar. Alhamdulillah juga teman-teman di bawah jaringan saya yang tercinta ini banyak yang mengikuti kegiatan ini. Kok banyak yang bilang ini ya suaranya bagaimana ini? Ada yang bilang sudah jelas juga. Udah fokus aja ya. Nah, ini sebelumnya saya mau sharing dulu perjalanan di bisnis NASA saya ini. Saya saat ini menjalankan bisnis NASA sambil bekerja. Saya seorang buruh juga, mungkin ya ada teman-teman yang sama dengan saya. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bank swasta juga, sebagai sales ya atau marketing. Saya join bisnis NASA itu dari tahun 2016 akhir, itu bulan Desember 2016. Semangat pagi teman-teman, mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu ya, saya langsung saja. Tahun 2016 akhir saya join di bisnis NASA. Jadi awal mula saya mengenal NASA itu sebetulnya tahun 2013-2014 awal. Jadi pada saat itu ada teman Facebook saya yang menginbox saya bahwa untuk join bisnis NASA. Waktu itu saya abaikan karena saya pikir bahwa nggak kenal kok, tiba-tiba nginbox ya. Jadi saya pikir waktu itu hanya spam gitu ya, hanya spam, dan saya mengabaikan. Dan saya juga waktu itu agak bertanya-tanya sih apaan sih NASA gitu, kayak luar angkasa atau apa, temennya UFO atau apa ya. Jadi saya abaikan saja. Terus paling saya juga berpikir waktu paling-paling MLM, karena memang pada saat saya juga pernah terjerumus dalam lembah dosa MLM ya. Jadi saya dulu waktu itu bareng sama teman-teman, karena dibujuk teman, saya mengikuti kegiatan MLM banyak ya. Ada mungkin teman-teman juga ada yang ikut ya, sekarang sudah almarhum. MLM-nya itu yang money game, yang bilangnya manusia membantu manusia, tapi nyatanya manusia memakan manusia ya waktu itu ya. Nah, saya waktu itu memang posisinya sudah lumayan ya, jadi saya nggak mengalami kerugian, tapi yang ada beban moral bagi saya karena banyak teman-teman saya yang ikut di bisnis itu. Sampai sekarang saya juga merasa masih sangat berdosa. Andai saja nanti saya punya uang yang banyak, saya ingin mengembalikan uang-uang teman saya itu, karena rasanya walaupun mereka ikhlas tidak meminta balik uang saya itu ya, tapi meminta uang mereka karena tahu resiko dari bisnis yang seperti itu. Namanya dulu bukan bisnis online atau back office atau apa gitu, ada bos venture juga. Waktu itu saya dapat uangnya juga lumayan banyak, bisa buat bangun dapur, bangun rumah dan bukan bangun rumah sih bukan dari itu ya, jadi bisa buat bikin dapur, bagusin dapur dan sebagainya waktu itu. Nah waktu itu saya pas ditawarin NASA, paling sama juga MLM, cuman nguntungin upline, cuma nguntungin yang di atas kayak gitu ya. Jadi saya waktu itu nggak bener-bener ya udahlah bodo amat gitu, saya nggak abaikan aja waktu itu. Nah kemudian sampai pada suatu saat saya sering melihat postingan dari upline saya, Mbak Rahma Espriani, leader saya di Cipumas waktu itu, karena beliau itu leader dari suami saya yang bekerja di pemberdayaan.
saya waktu itu sering lihat postingan beliau itu mengenai Kristal Ik, dan juga saya lihat postingan Mbak Rahma itu sering ada di kantor pos. Nah, pas lihat Mbak Rahma sering di kantor pos itu, saya tuh apaan sih nih, kok apa-apa di foto kayak gitu, apa sih foto pakai amplop warna coklat gitu. Waktu itu saya memang agak nyinyir ya sama beliau. Nah, terus nggak saya istilah apa ya, nggak saya gagas juga, maksudnya saya nggak peduliin juga waktu itu. Nah, semangat pagi, ini ada teman dari Singapura, Mbak Diana All Shop ya. Semangat pagi teman-teman, yang mohon maaf ya tidak pernah tidak bisa menyapa satu-satu ya. Nah, kemudian ternyata makanya kalau misalnya jadi orang itu, kalau misalnya benci jangan terlalu benci ya. Karena saya bukannya benci sama Mbak Rama, bukannya waktu itu nggak tertarik sama sekali gitu ya, nggak tertarik sama sekali dengan bisnis itu gitu, yang Mbak Rama postingkan. Kemudian ternyata saya butuh juga loh sama Mbak Rama, karena waktu itu kan Mbak Rama sering posting tentang Kristal Ik, terus sering posting tentang Kristal Ik itu bisa mengobati keputihan. Kebetulan saya waktu itu, mohon maaf ya nih, walaupun nggak cuma emak-emak ya, ada bapak-bapak boleh ya, karena bukan hal yang tabu juga. Jadi waktu itu karena saya menggunakan kontrasepsinya itu IUD, dan ternyata nggak cocok. Kalau misalnya pakai IUD dan nggak cocok, itu ternyata mengakibatkan juga keputihan yang lumayan mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Waktu itu saya tanyakan ke Mbak Rama, Mbak, jual Kristal Ik ya, itu buat apa sih kayak gitu? Buat oh iya gini gitu. Ya udah Mbak, aku pesan satu kayak gitu. Ternyata alhamdulillah saya pesan Kristal Ik, kemudian akhirnya cocok ya. Waktu itu begitu cocok, saya kayak gini, awalnya takut juga sih, kok saya keluar seperti kayak tisu basah agak panjang gitu, maaf ya. Nah itu saya tanyakan, Mbak ini kenapa gitu, terus nggak apa-apa, itu lagi detox gitu. Nah terus habis itu alhamdulillah lega, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak mengalami masalah itu lagi gitu. Nah kemudian karena saya merasa cocok dengan produknya, saya kok tertarik gitu, karena saya memang jiwanya jiwa dagang, karena memang saya marketing ya, saya jiwanya juga sales gitu ya. Jadi kalau setiap melihat produk, saya tidak hanya ingin membeli, tapi juga ingin menjual atau mendapatkan penghasilan dari produk itu. Karena saya merasa bahwa produk ini, Kristal Ik itu sangat bagus banget ya, karena begitu saya pakai langsung kelihatan hasilnya. Dan ternyata juga selain cocok di saya, juga cocok sama suami saya. Bercanda ya. Nah gitu ya. Selamat malam Mbak Nur Rohim, selamat malam Mbak Arianto Nunu, Mbak Kurnia Hayati ya, ini luar biasa, dari Sidoarjo ya. Nah waktu itu saya sampaikan ke Mbak Rama, Mbak kok ini produk bagus ya, aku kok pengen cerita ya sama teman-teman. Semangat pagi Dek Noval. Aku pengen cerita loh sama teman-teman, pengen informasiin juga ke teman-teman bahwa ini ada produk yang bagus dari NASA. Karena saya pikir waktu itu ya, sebetulnya saya yakin di antara teman-teman juga pernah mengalami yang namanya keputihan. Jadi ibu-ibu itu ya mungkin ya, sebagian besar, mungkin dari 10 mungkin ada 7 orang yang merasakan juga pernah mengalami namanya keputihan. Tapi terkadang karena menganggap itu sebagai hal yang mungkin hal biasa, atau mungkin mau cerita ke orang lain mungkin malu, mau cerita ke dokter malu ya, kayak gitu, atau bahkan mungkin cerita ke suami sendiri juga malu gitu ya, nggak enak gitu, karena mungkin kan bikin nggak pede ya di depan suami ya. Ya Mbak Binti, iya Mbak, jiwa dagangnya meronta-ronta. Nah waktu itu karena saya berpikir bahwa ini saya bisa secara idealisnya lah istilahnya, saya pengen membantu orang lain supaya bisa
sembuh dari keputihan, karena sebenarnya keputihan itu kalau dibiarkan berlama-lama itu nggak bagus, apalagi keputihan yang dari faktor yang patogen ya. Jadi dia itu kalau dibiarkan berlarut-larut mungkin itu bisa memicu terjadinya kanker rahim ya, amit-amit ya. Ya, semangat pagi leader hebatku ini Mbak Vita yang luar biasa, Sri Kandi Agro. Telepon Pak, mikrofon, headset dijepit di jilbab aja. Nggak ada jepitan nih Pak, biar Pak, di sini ya, di sini Pak. Biasanya ada yang megangin Pak soalnya. Nggak ada yang megangin terus ya Pak. Nah wis, dah gini ya, udah jelas belum? Udah jelas belum ya? Aduh kok malah ngelawak sih dari tadi nih. Udah jelas ya Pak? Udah tak taruh ini Pak di sini Pak. Udah ya. Nah, saya karena pengen cerita ke teman-teman, pengen cerita ke orang lain, secara idealisnya lah ya. Padahal sih aslinya pengen dapat keuntungan ya. Karena kan kalau di waktu itu pada saat saya join di tahun 2016 itu keuntungannya itu 100.000. Jadi kalau misalnya saya deketin aja biar nggak keuntungannya itu 100.000. Jadi waktu itu harga distributor itu 100.000, dijual itu 200.000. Lah itu malah tambah kecil ya Pak suaranya itu. Kira ono japitan nih Pak. Begini aja ya. Ada yang jelas, ada yang belum. Bismillah lah ya, jelas lah ya. Sampai mana tadi? Nah, sampai mana tadi? Nah, karena secara idealisme saya sebenarnya pengen cerita ke teman-teman yang lain, tapi juga sebenarnya pengen dapat keuntungan. Karena sebelum saya join bisnis NASA, saya juga sebelumnya jualan palu gada. Jadi istilahnya apa lu mau gue ada. Karena memang dari kecil itu saya sudah terbiasa ya. SMP itu saya memang dari SMP saya udah mulai jualan. SMP itu saya pernah jualan karena dulu bapak saya PNS. PNS itu bukan ini ya. PNS itu beda. PNS dulu sama PNS sekarang. Kalau PNS dulu itu gajiannya itu sungguh tragis ya. Jadi karena waktu itu anaknya itu urutan ya 2 tahun. Jadi setiap buat nyekolahin, buat makan hari itu ya pas banget kayak gitu. Jadi kalau buat uang saku itu memang kurang waktu pas zaman saya masih kecil. Jadi waktu itu bagaimana caranya saya bisa menambah uang jajan saya. Untuk menambah uang jajan saya itu setiap hari itu jualan cistik. Waktu SMP ya, dari SMP saya udah jualan cistik. Waktu itu saya dititipin sama tetangga. Satu cistik waktu itu harga Rp1.000. Rp1.000 saya bisa jual 10, saya dapat Rp1.000. Nah waktu itu berawal dari SMP itu saya memang hobi, yang namanya jualan tuh saya hobi. Jadi setiap saya yang lihat barang produk bagus, saya mesti pengen jualan. Nah terus karena kenal ya ini, terus habis itu sampai berlanjut terus sampai saya jualan macam-macam, sama ada kristal ada cireng, ada apa tuh, sampai saya pernah buka outlet pentol, itu juga pernah ada beberapa outlet. Nah sampai akhirnya sekarang cuma tinggal fokus di NASA aja. Nah terus 2016 itu saya sampaikan ke Mbak Rama, Mbak aku mau ikut jualan aja dong, boleh nggak kayak gitu. Nah terus Mbak Rama bilang, oh ya nggak apa-apa Sep, kalau mau jualan sekalian jadi member aja kayak gitu. Nah terus Mbak Rahma itu waktu itu janjian ketemu sama saya. Waktu itu saya ingat di alun-alun Purwokerto, beliau bawa sekalian kristalik 2 sama starter kit. Nah waktu itu saya juga masih berpikir bahwa saya bayar 400.000 kalau nggak salah waktu itu. Saya 400.000 terus saya pikir hilang lagi nih duitku, paling juga cuma balik buat ini aja ya, cuma balik produk, bisa jualan lagi kayak gitu. Tapi terus saya pikir paling juga aku cuma sampai di sini gitu, nggak ini paling MLM kan, paling gitu-gitu lagi lah, sama lah, cuman join sebentar terus nanti aku keluar lagi kayak gitu. Ternyata salah teman-teman ya. Pada saat itu ternyata saya tambah, karena saya itu sudah biasa jualan dan saya sudah punya market ya, sudah punya pelanggan.
alhamdulillah pelanggan saya itu akhirnya ini ya, setiap kali saya jualan kan mereka pasti mengikuti. Nah, saya pas jualan NASA mereka juga ikutan menjadi konsumennya, alhamdulillah. Waktu itu member pertama saya adalah Mbak Norita. Mbak Norita itu waktu itu dia beli kristalik 2 pieces. Nah, waktu itu karena Mbak Norita sampaikan dia cocok pakai kristalik untuk mengobati ambeien. Ternyata kristalik juga bisa ngobatin ambeien. Makin cintalah saya sama kristalik itu. Nah, terus akhirnya pertama kali dapat member itu nggak lama lah, alhamdulillah. Saya sekitar seminggu join, nggak ada ya mungkin ya, langsung dapat member. Jadi dapat konsumen terus langsung dapat member itu Mbak Norita. Ya, semangat pagi ibu leaderku Mbak Rahma. Nah, terus itu kan Desember ya 2016. Kemudian Januari 2017 Mbak Rahma, upline saya, itu mengajak saya untuk mengikuti NDO di Jogja. Nah, waktu itu NDO di Jogja pengisi materinya itu Bapak Muhammad Aksanto Ali ya, Muhammad Aksanto Ali. Kemudian saya juga di waktu itu NDO pertama kali saya ketemu dengan banyak leader-leader NASA yang lain. Nah, itu juga pertama kalinya saya datang ke kantor NASA dan saya sangat terkesan dengan kantor NASA. Wah, ini ternyata biasanya yang sudah-sudah yang saya ikut MLM lain itu nggak jelas kantornya. Jadi mungkin di kantornya itu cuma kecil kayak ruko kecil seperti itu. Nah, itu sungguh tidak meyakinkan. Apalagi misalnya MLM kok tidak ada kantor perwakilannya di kota masing-masing, itu sangat aneh menurut saya. Nah, saya lihat kantor NASA jelas banget dan itu sudah dari tahun 2002 ya kalau nggak salah. Jadi sudah maksudnya memang bonafit gitu waktu itu. Dan sangat terkesannya saya waktu itu ketemu dengan leader-leader NASA itu lain gitu ya dengan leader-leader mungkin dari MLM lain, saya tidak perlu menyebutkan. Jadi biasanya kalau di MLM itu kan banyak kan mereka cuman menampilkan performance padahal isinya mungkin belum tentu seperti itu. Jadi waktu itu saya lihat leader-leader NASA dengan penghasilan puluhan juta, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan juta. Yang Pak Agus Anwar waktu itu menyampaikan beliau satu ATM-nya ada 4 Pajero. Kalau satu Pajeronya itu harga 600 juta, tinggal dikali aja berarti berapa? 2,4 ya. Tapi mereka sungguh sangat membumi, jadi nggak sombong ya. Jadi saya lihat kok ya tidak pernah menampilkan ya apa yang beliau miliki. Jadi saya sangat terkesan pada saat itu. Kemudian saya juga terkesan sekali pertama kali saya bertemu dengan upline saya tercinta Bapak Nur Haryono. Saya terkesan dengan kelembutan hatinya waktu itu. Beliau menyambut saya dengan baik. Aduh, kalau cerita tuh pengen nangis rasanya ya Pak aja. Jadi ketemu beliau waktu itu di Jogja, saya sangat terkesan. Waktu itu Pak Nur menyambut saya dengan baik. Kemudian Mbak langsung difasilitasi waktu itu, Mbak buat fanpage sekalian ya, saya buatkan. Kemudian langsung dibuatkan web waktu itu. Ya ampun, ini kok seperti ini ya, maksudnya saya baru kenal kok sudah sebaik ini gitu. Nah, waktu itu juga ya Pak Nur upline saya yang sangat saya sayangi, yang selalu adem seperti kulkas ya Pak, seperti AC. Jadi sangat terkesan waktu itu sama Pak Nur. Kemudian terkesan juga sama Mbak Rama dan Pak Puji selaku upline saya, mengajak saya ikut di NASA. Jadi saya lihat di NASA tidak hanya memperhitungkan untung dan rugi saja, tapi juga jiwa kekeluargaan yang sangat luar biasa. Waktu itu Mbak Rama menjemput saya. Malam
menjemput saya, padahal rumahnya jauh ya. Mbak Rahma itu rumahnya di Klempang, Cilacap. Itu nggak deket sama Purwokerto, itu 1,5 jam ya. Tapi beliau jemput saya pagi-pagi, jam 2 pagi. Duh. Jemput saya pagi-pagi waktu itu jam 2 pagi, sampai di depan rumah jemput saya. Siap, nanti aku jam 2 pagi jemput kamu, siap-siap ya, kayak gitu. Ya Allah, jam 2 pagi saya dijemput sama beliau, sama Pak Puji. Waktu itu saya sendiri. Waktu itu mungkin Mbak Rama juga mungkin ada mitra di bawah jaringan dia, tapi mungkin saya yang pertama kali diajak NGO. Nah, kemudian saya diantar sampai ke Jogja. Saya nggak keluar uang sepeser pun, karena berangkat pulang itu terus makan semuanya Mbak Rama yang bayar. Ya, bukan masalah itu sih, cuman saya lihat sangat kekeluargaan banget waktu itu. Berhenti Pak Puji itu sampai nggak capek nyetir sendiri sampai jam 5 itu sampai di Purworejo. Terus acaranya kalau nggak salah jam 7 atau jam 8 sudah mulai, kemudian mengikuti dari awal sampai siang. Itu sungguh sangat semangat ya, walaupun saya mungkin, mohon maaf, mungkin latar belakang saya sudah bekerja di bank, mungkin bagi sebagian orang mungkin lihat apa kurang sih kayak gitu mungkin ya. Cuman kan masing-masing orang itu punya impian ya. Jadi saya kan juga pengen juga bisa punya kebebasan waktu ya, karena ya saat ini mungkin saya masih bisa menjalani kedua-duanya, tapi mungkin suatu saat andaikan saya sudah tidak dibutuhkan di pekerjaan saya masih sudah punya pegangan di bisnis ini gitu. Jadi waktu itu selesainya itu jam, kayaknya mulur sih waktu itu sampai malam. Mbak Rahma sampai kita keluar dari Jogja itu malam. Mbak Rahma nggak tidur, Pak Puji mungkin istirahat sebentar, kemudian Mbak Rahma bergantian nyetir sampai pulang, karena saya nggak bisa nyetir. Sampai sekarang juga nggak bisa nyetir, disetirin dan diantar lagi sampai rumah, sampai depan rumah, karena waktu itu anak saya masih kecil juga, istri nggak bisa, suami nggak bisa nyemput, jadi waktu itu diantar sampai depan rumah. Mbak, kalau inget itu jadi gergel ya, maksudnya seperti itu. Itu pertama kali saya ikut NDO. Nah, itu kemudian pola itu saya duplikasi. Begitu saya dapat member baru, saya ajak member saya untuk mengikuti pendidikan juga. Waktu itu karena di Purwokerto belum ada ya, saya juga ajak member saya untuk mengikuti pendidikan di Jogja. Nah, pertama kali itu tahun ya selisih 1 bulan, dan lagi-lagi sampai sana saya dijemput, pulangnya juga diantar sama Pak Nur, diantar ke stasiun, sampai disangoni buku-buku NASA, dan itu saya nggak bayar, bener-bener gratis semuanya. Saya sudah menganggap beliau seperti bapak saya sendiri. Nah, kemudian awal-awal saya menjalankan bisnis NASA itu, saya itu masih yang, karena ini ya, saya sih sudah yakin sama produknya, tapi saya hanya stok produk itu paling hanya Kristallik. Pertama kali saya mau stok produk itu Mbak Rahma bilang, karena saya sebenarnya juga kasihan sih sama Mbak Rahma, jadi saya paling order tuh cuma 1-2 biji, kemudian nanti Mbak Rahma antar ke sini gitu. Pas beliau kan ini ya, punya usaha supplier lele gitu ya di rumah makan, jadi sekalian ke Purwokerto beliau nganter produk juga ke saya kayak gitu. Nah, waktu itu saya kok kayak ngerepotin banget ya, maksudnya cuman beli 1-2 produk tapi minta diantar kayak gitu. Dan Mbak Rama juga sampaikan, "Sep, jaringanmu ki wis oke loh. Nah, kamu apa enggak sayang gitu, maksudnya nanti kalau pada saatnya mungkin suatu saat kamu akan jadi stokis, tapi kalau mereka sudah terbiasa belanja di aku nanti bagaimana," kayak gitu. Mbak Rama sangat baik hati banget waktu itu, beliau sampaikan ke saya seperti itu. Dan Mbak, aku
ya udah aku nyetok dulu Kristal X 10, terus habis itu mbak 5 aja deh, jangan banyak-banyak gitu. Nah terus mbak itu, lo kok udah nggak apa-apa, yakin aja insya Allah habis. Waktu itu Mbak Rahma sampaikan kuantum ruang kosong. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu itu harus siapkan dulu wadahnya ya. Jadi ya wadahnya dikosongin dulu kayak gitu. Kita pantaskan dulu lah. Nah waktu itu bener sih, setelah saya stok produk 10 Kristal X, kelamaan produk saya banyak gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa tanyakan Mbak Rama, pada saat saya masih distributor pun itu saya belanjanya udah nggak yang ratusan ribu lagi, itu 2 juta, 3 juta, 6 juta, 9 juta, pernah juga 4 juta kayak gitu, segitu-gitu saya belanja di produk waktu itu, karena saya yakin bahwa pada saat kita stok produk itu adalah doa ya. Jadi the power of stock, jangan takut kalau kita mau stok produk, insya Allah Allah sudah siapkan siapa yang mau membelinya, seperti itu. Nah apa ya, itu saya semua, jadi setiap itu stok produk, kemudian saya setiap kali, pokoknya saya menduplikasi apa yang dilakukan upline ya. Kemudian saya juga disarankan untuk mengikuti kegiatan seminar menembus batas waktu itu bulan Juni atau Juli 2017. Saya masih hamil muda ya, 3 minggu kalau nggak salah. Waktu itu saya itu karena member-member di bawah jaringan saya ada 5 atau 4 orang ya, waktu itu saya belum manajer, hampir manajer apa ya. Nah itu karena member-member saya ikut, masa upline-nya nggak ikut sih gitu ya, jadi saya waktu itu ikut juga. Dan karena memang saya ingin ini ya, mengikuti waktu itu di Kaliurang, saya memang nggak kuat yang namanya cuaca dingin. Jadi waktu itu tapi saya tetap memberanikan diri untuk berangkat ya. Waktu itu karena teman-teman udah berangkat duluan, saya telat karena saya hari Jumat itu harus berangkat. Sabtu pagi saya berangkat ke sana, ternyata nggak kuat di sana, saya kedinginan dan akhirnya nggak kuat Pak, saya pamit pulang dengan Pak Munir waktu itu. Sampai akhirnya mungkin karena kecapean atau apa, tahun 2017 itu akhirnya saya keguguran gitu ya. Dan sampai sekarang ini juga belum dapat adiknya ya, buat Aira ya, minta doanya teman-teman ya. Dan saya waktu itu keguguran, saya sempat gini, tapi saya tidak menyalahkan saya pada saat itu ya, karena saya juga waktu itu sebenarnya udah feeling ini kandungan saya lemah pada saat itu. Cuman saya waktu itu memang yakin berangkat insya Allah bisa kuat, ternyata dikuat-kuatin nggak bisa. Waktu itu benar-benar udah kedinginan gitu, waktu itu nggak kuat. Terus saya pulang, teman-teman yang lain di bawah jaringan saya masih stay di Jogja. Kemudian pendidikan seperti KDI intensif juga saya mengikuti. Jadi setiap pendidikan itu pasti saya ikuti, dan juga saya membawa mitra-mitra di bawah jaringan saya gitu. Nah sampai akhirnya tahun 2017 bulan Juli saya naik peringkat manajer 7 bulan ya. Nah mungkin kalau saya masih bekerja 7 bulan jadi manajer, ya mungkin jangan ditiru ya, tapi mungkin teman-teman yang mungkin waktunya lebih luang, mungkin ibu rumah tangga ya di rumah, tapi ibu rumah tangga lebih repot ya mungkin ya, itu mungkin bisa lebih cepat dari saya. Waktu itu saya lumayan lama, itu Juli 2017. Kemudian naik peringkat silver manager Januari 2018, berarti 6 bulan ya, 6 bulan. Kemudian naik peringkat GM Oktober 2018, lama juga ya, 9 bulan gitu, seperti ibu mengandung. 9 bulan saya naik peringkat GM. Kemudian 2019 Januari saya stokis gitu. Nah teman-teman mungkin kemarin sudah disampaikan oleh semua leader ya,
langkah-langkah atau tips-tips apa yang bisa dilakukan teman-teman sampai bisa sukses di bisnis NASA. Mungkin sudah mungkin hampir sama seperti itulah ya yang saya lakukan dengan yang leader-leader lain lakukan. Cuma mungkin saya agak akan membagi tips juga untuk teman-teman yang mungkin masih bekerja, karena mungkin ada beberapa ya teman-teman di sini juga yang masih menjalankan bisnis NASA juga sambil bekerja ya, gitu. Jadi resepnya kalau teman-teman itu masih bekerja di tempat lain, itu teman-teman harus mempelajari di tempat kerja teman-teman itu boleh nggak menjalankan bisnis lain gitu. Jadi biasanya ada semacam perjanjian kerja bersama. Nah di situ ada nggak klausul yang menyatakan kita nggak boleh menjalankan bisnis lain. Kebetulan di tempat kerja saya itu masih membolehkan asalkan tidak sama. Kalau saya kan di bank ya, di bank itu kan jualan ini ya, apa namanya, jasa perbankan ya, tentang keuangan. Jadi asalkan saya, atau asuransi dan lain sebagainya, asalkan saya tidak menjual produk yang sama, itu nggak masalah. Dan itu juga diketahui oleh bos-bos saya saat itu, dan sampai sekarang juga bos saya juga tahu kalau saya juga menjalankan bisnis NASA itu. Yang penting itu teman-teman tahu ada perjanjian bersama yang menyatakan bahwa kita boleh nggak menjalankan bisnis lain di luar itu. Ada yang bekerja nggak di sini selain saya? Betul Kak, saya masih kerja. Ada Mbak Uswatun Hasanah, Mbak Eka Adifa ya. Banyak juga yang masih bekerja ternyata. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini ya, fokus sama diri kita sendiri aja. Kita mungkin fokus sama bisnis yang kita jalankan, jangan toleh-toleh mungkin ya. Jadi kita, Pak Lukman bagi tipsnya karena saya masih bekerja. Wah ini mau sok PNS mah resign Pak. Fokus sama diri kita, jangan toleh-toleh, karena setiap orang itu pasti punya ini zona waktu sendiri-sendiri ya. Jadi kita mesti fokus aja kayak gitu. Kemudian kita juga fokus sama bisnis yang kita jalankan. Nah kalau kita memang mau jalanin NASA, ya udah NASA aja, nggak usah yang lain-lain. Mungkin teman-teman kemarin juga sudah banyak disentil sama leader lain ya, yang mengisi juga materi, banyak yang disentil juga. Oh jualan NASA kok masih posting jualan produk lain gitu. Ya nggak masalah sih kalau misalnya itu teman-teman postingannya itu di tempat yang berbeda. Misalnya ada satu sosmed di Facebooknya gitu, mungkin Facebook satu mungkin khusus jualan palu gada gitu, maksudnya jualan mukena, jualan apa gitu boleh. Satunya itu di NASA, jadi orang lain tuh nggak bingung gitu. Apalagi mungkin sudah di NASA kok ada ikut MLM yang lain gitu, yang mungkin produknya sama dengan NASA, mungkin ada pupuknya juga, ada obat-obatannya juga. Nah itu juga jangan. Kemudian yang ketiga, mungkin jangan malu menjalankan bisnis NASA ya gitu. Jangan malu, jangan gengsi gitu ya, nggak apa-apa gitu. Itu kadang-kadang kan mungkin ada yang mungkin masih umpet-umpetan kayak gitu ya. Kalau saya itu memang, kalau di kantor saya memang tetap istilahnya di kantor maupun dengan nasabah gitu, saya tetap profesional. Saya tidak pernah maksudnya di jam kerja itu saya nggak pernah menginformasikan tentang bisnis NASA gitu ya, kecuali mungkin ada yang bertanya kepada saya gitu. Nah itu saya pasti mungkin akan menjawab, tapi saya tetap fokus, saya tetap profesional. Jam kerja saya tetap menawarkan produknya ya produk bank gitu. Jangan ya pokoknya itu kan istilahnya seperti curi-curi waktu ya kayak gitu ya. Kalau pada saat kita di depan nasabah ya yang kita tawarkan produk bank ya, mungkin nggak apa-apa sekali-kali mungkin kalau misalnya kita jawab pertanyaan dari konsumen atau misalnya kita pertanyaan dari member. Kalau
kayak seperti saya ini kan kebanyakan waktunya banyak habis di jalan. Jadi saya itu biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman atau apa itu pada saat saya lagi di jalan, itu di perjalanan menuju nasabah gitu ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen atau saya sambil melipir prospek dan sebagainya. Tapi pada saat di depan nasabah saya nggak pernah menawarkan produk NASA gitu. Kemudian kalau kita menjalankan bisnis ini gitu ya, kita juga harus mengoptimalkan waktu luang kita. Jadi waktu luangnya kita itu mesti ada lah ya, nggak mungkin dari pagi sampai sore kita nggak punya waktu luang, karena kita mesti ada jam istirahatnya. Kemudian kita juga kan pulang kerja juga bisa ya. Nah kadang-kadang seperti itu, kalau pas saya membina jaringan itu, saya memanfaatkan waktu luangnya itu di sela-sela waktu istirahat, kemudian pada saat malam hari sepulang kantor itu, kemudian juga pada saat Sabtu Minggu saya biasa mengisi pelatihan, sharing atau mendampingi teman-teman untuk melakukan prospek kayak gitu. Nah, dan saya juga kalau misalnya karena waktu luang saya malam, kadang-kadang saya itu mengisi di grup WA grup saya itu malam. Saya nggak masalah malam-malam itu banyak yang tidak membaca mungkin ya, tapi saya yakin besok paginya pada saat mereka sudah membaca, pasti mereka menyimak dan mengerti apa yang saya maksud gitu. Jadi jangan sampai sama sekali kita tidak memperhatikan jaringan kita gitu. Mungkin itu. Dan juga kalau misalnya kita menjalankan bisnis ini, kita juga harus bisa bagi waktu dan juga harus mencintai kedua-duanya. Jadi kita juga mencintai bisnis kita mencintai pekerjaan kita. Nggak bisa dipilih, karena di pekerjaan kan kita juga nggak bisa nggak bisa pungkiri kita juga dapat uang dari sana gitu ya. Jangan sampai aku lebih senang di NASA, aku lebih senang di kantor gitu, karena jangan sampai seperti itu, karena kita mendapatkan manfaat dari kedua-duanya gitu. Cintai dua pekerjaan itu. Sampai sekarang pun saya mencintai dua pekerjaan itu ya, dan kedua pekerjaan itu saya saling menunjang. Pada saat saya bisnisnya lancar, otomatis prestasi saya di tempat kerja juga lumayan gitu ya. Jadi kita juga menunjukkan ke bos kita bahwa kita menjalankan bisnis tapi juga tetap bisa berprestasi, seperti itu. Itu. Ada yang mau bertanya sambil saya jawab satu persatu ya. Saya tidak malu, malah senang setiap hari. Ada teman-teman yang mungkin masih mau berbagi, yang masih bekerja, yang mau berbagi, mau cerita bagaimana menjalankan bisnis NASA sambil bekerja. Coba ganti headset aku, mungkin nggak bawa satu toh. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian kita juga harus menjaga reputasi dari tempat kita bekerja. Saya kan punya WhatsApp itu ada 2. Jadi satunya WhatsApp untuk bekerja, satu WhatsApp untuk bisnis. Jadi kalau yang di WhatsApp saya bekerja, saya nggak pernah posting tentang NASA sama sekali, karena di situ isinya ada bos saya, ada nasabah-nasabah saya gitu ya. Jadi teman-teman saya mungkin dari kota lain gitu ya, sama-sama karyawan juga. Kalau saya posting di situ kan mereka juga melihat gitu ya. Kemudian yang satunya khusus saya jualan gitu, yang WhatsApp satunya. Jadi kita reputasi kita juga harus tetap dijaga. Jangan sampai kita misalnya pasti di tempat kerjaan
nasabah atau mungkin orang di kantor gitu lebih, kok itu sebenarnya apa sih gitu yang dia lakukan gitu ya, maksudnya kok lebih sering posting tentang NASA dibandingkan tentang kerjaannya dia kayak gitu. Jadi saya memang sengaja memisahkan yang satu WhatsApp ini ya, WhatsApp bekerja, satu WhatsApp bisnis gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang HP-nya satu, ya mungkin teman-teman bekerja mungkin kalau bisa di private aja, nggak masalah, kecuali mereka mungkin support ya. Kalau saya memang menjaga profesionalisme kerja seperti itu, jadi saya tidak posting di kedua-duanya, jadi salah satu aja seperti itu. Kemudian kita harus juga pilih bisnis yang sesuai sama pekerjaan kita. Jadi kalau udah kita memilih bisnis ini, ya sudah, kita jalani ini saja, nggak usah toleh-toleh sama yang lain kayak gitu. Mungkin itu saja. Reputasi menjadi privasi. Ini ada yang mau bergabung ini, Pak. Boleh ini dengan Mbak Pariah, boleh ya? Atau banyak yang mau bergabung ini? Mbak Jianasa, silahkan Mbak. Halo Mbak Jianasa. Halo. Kok nggak ini ya? Belum muncul ya? Oke. Mungkin yang lain. Mbak Ipang. Tutup dulu. Mbak Ipang ini mau bergabung, Mbak Ipang, silahkan. Masih belum bisa. Ini mungkin ada teman-teman yang mau mengisi testimoni, mau bergabung juga di live ini, cuma belum bisa masuk. Pokoknya kalau teman-teman itu join NASA, itu teman-teman harus konsisten. Jadi misalnya teman masih baru ya di bisnis ini, kalau mungkin postingan awal, kadang-kadang mungkin kalau masih baru jadi distributor, ini sebenarnya momentum sih. Kalau misalnya teman-teman sama sekali belum pernah closing, jangan sampai baper tuh boleh lah 5 menit, tapi setelah itu hempaskan aja. Kalau kita baru mulai posting 1, 2 kali, 3 kali, belum ada seminggu, terus belum ada yang komen, belum ada yang beli dan lain sebagainya, udah nggak apa-apa, fokus aja, konsisten aja. Jadi teman-teman itu mungkin lagi dipantau sama orang, oh ini sekarang Mbak Wulan nih jalanin bisnis NASA, oh kita lihat dulu nih dia memang jualan nggak, oh kadang tadinya mungkin nggak jualan itu gitu. Mungkin orang lain akan memantau dulu, melihat dulu memang bener nggak serius di bisnis NASA. Nah gitu teman-teman, jangan baper dulu kalau belum ada yang like, belum ada komen, atau belum ada yang beli kayak gitu. Jadi tetap aja konsisten untuk menginformasikan ke orang lain. Nanti suatu saat kalau teman-teman sudah kena momentumnya, sudah 1 kali closing, biasanya terus berudul closingannya seperti itu. Nah kalau bisa buka jualannya, atau kita jualan, atau kita menjalani bisnis NASA itu setiap hari, jangan kadang-kadang. Mau teman-teman fokus di online atau fokus di offline, itu harus setiap hari, paling tidak minimnya, ini minim banget ya, mungkin kalau yang lain-lain, leader yang lain mungkin bisa sampai seharian gitu memang menjalankan bisnis NASA. Mungkin bagi yang masih kerja, mungkin paling tidak
sampai 3 jam memang fokus untuk di NASA. Jadi memang teman-teman fokus untuk itu gitu. Nah, katanya kalau belum sukses itu jangan tidur gasik gitu ya. Saya pun sama. Jadi kalau misalnya malam itu biasanya saya mengelola Facebook saya. Jadi misalnya saya cek-cek teman-teman di Facebook itu ya, maksudnya masih aktif atau enggak. Kalau misalnya nggak aktif, nggak pernah ada interaksi sama sekali, ya hapus aja kayak gitu, cari pertemanan yang lain seperti itu. Jadi teman-teman itu pokoknya harus ada waktu yang khusus teman-teman lakukan untuk menjalankan bisnis NASA, luangkan untuk menjalankan bisnis NASA. Jadi kan kita harus ingat ya, maksudnya kalau kita tuh juga punya apa ya, harus bisa inilah ya, kalau misalnya pada saat kita sudah mungkin ya kita boleh lelah gitu, tapi jangan sampai kita benar-benar nyerah. Pokoknya baru awal-awal gabung, belum ada seminggu belum pernah ada yang beli, jangan sampai kita baper. Rata-rata kalau yang masih awal itu, kalau sudah nemu momentumnya biasanya langsung brudul jualannya gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk yang kejaringan itu fokus aja sama teman-teman yang mau bertumbuh sama kita. Jadi kalau kita itu ketemu member, kalau misalnya kita teman-teman sudah punya mitra ya, itu kalau mereka mungkin diajak ikut pelatihan belum mau, diajak aktif di grup belum mau, kemudian aku bantu prospek, itu dia belum mau gitu ya. Nah udah, kalau yang seperti itu tinggalkan dulu, kita fokus dulu sama yang mau kerja dulu. Jadi pernah dengar kan teman-teman kalau untuk bekerja dengan orang yang tepat gitu ya. Jadi nah itu, kalau misalnya kita memang orang itu dirasa kita belum tepat, ya kita tinggalkan dulu. Nanti suatu saat kalau dia sudah pas ketemu momentumnya, pasti dia akan klik juga di bisnis ini. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, kita bukan mengabaikan ya, kita tetap pantau, tapi kita juga fokus sama yang lain dulu yang lebih semangat gitu, yang lagi semangat gitu. Nah terus apa sih sebenarnya sumber semangat kita? Ya kita juga harus mendekati sumber semangat kita. Sumber semangat kita itu kadang-kadang kita mesti kadang down ya. Nah kita kadang down, kalau misalnya kok aku nggak secepat yang lain mungkin dan lain sebagainya. Kalau pada saat kita down, kita bisa mepet ke upline gitu. Bolehlah kita teman-teman itu punya leader yang lain, punya idola leader-leader di jaringan yang lain, boleh, nggak masalah. Itu malah justru bisa memacu semangat dari teman-teman. Mungkin ada yang mengidolakan Mas Bagus, ada yang mengidolakan Mas Wajar dan lain sebagainya, itu nggak masalah gitu. Tapi tetap kalau untuk pola konsultasi, teman-teman konsultasi langsung dengan upline langsung, seperti itu. Jadi kalau pas lagi down gitu, mau mepet lah ke upline gitu. Saya sering banget kalau misal itu saya telepon Mbak Rahma, bisa sampai sekarang pun saya masih lakukan seperti itu. Saya telepon beliau bisa sampai berjam-jam, sama Pak Nur pun bisa sampai berjam-jam. Karena kalau kita ibaratnya kalau kita ke leader lain boleh lah, mungkin boleh ya, tapi kalau konsultasi tetap ke upline langsung, seperti itu. Dan jangan sampai kita juga curhat, malah juga curhatnya ke sama orang-orang yang lagi down juga. Karena kalau itu kan, kalau kita sedang negatif kemudian kita ketemu sama orang yang negatif juga, itu hasilnya pasti juga nggak akan bagus. Harusnya kita mepet sama orang yang positif, jadi kita tuh bisa dikasih suntikan semangat, bukan malah Mbak itu kok aku kok ngejalanin bisnis aku kayak gini, kayaknya kayak gini-gini aja, aku udah stok produk, udah apa, kok masih seperti ini aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Nah itu kamu teman-teman tuh mepetnya ke yang juga semangat gitu, jangan mepetnya ke sama-sama orang yang lagi down gitu.
Paham ya sampai sini ya, gitu. Nah, biar selalu semangat, kita tuh harus punya goal, punya tujuan. Kita ngerti nih apa yang mau kita kejar. Jadi nanti kita pasti bisa semangat. Kalau nggak ngerti, kalau kita tuh jalanin bisnis NASA, kita nggak tahu tujuannya, nggak tahu impian kita yang mau kita jalanin buat apa gitu. Pasti kan teman-teman punya satu titik yang teman-teman harus bisa capai kayak gitu. Misalnya ada yang pengen punya rumah, pengen punya mobil impian kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus punya goal atau tujuan itu. Jangan sampai menjalankan bisnis NASA itu seperti air mengalir. Nah, itu biasanya ya hasilnya gitu-gitu aja gitu. 2 tahun pertama alhamdulillah ternyata saya yang masih bekerja juga bisa mencapai titik aman pertama di bisnis NASA jadi stokis. Harusnya teman-teman yang mungkin waktu luangnya lebih banyak dibanding saya yang mungkin dari pagi sampai malam bekerja, mungkin pulang sampai rumah udah di atas maghrib, tapi saya masih bisa menjalankan itu. Mungkin jauh ya, banyak yang lebih cepat ya, mungkin ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mungkin jadi stokis gitu. Tapi buat saya yang masih bekerja 2 tahun itu juga menurut saya sudah alhamdulillah sekali gitu. Nah, ini ya, saya yakinnya di bisnis ini karena begitu saya udah jalanin bisnis ini kok, kalau saya nggak ragu lagi sama produknya, saya nggak ragu sama produk yang dijual, karena setelah rata-rata konsumen yang membeli produk itu rata-rata balik lagi atau melakukan repeat order. Jadi saya yakin dengan bisnis ini sampai akhirnya saya itu nggak sama sekali sudah tidak berjualan produk lain selain NASA, seperti itu. Maaf, Magelang baru hadir ya Mbak Apri, semangat pagi. Ini ada beberapa teman yang mau bergabung tapi kok nggak bisa masuk, gimana ya? Coba ini. Coba Mbak Nurul. Mbak Nurul ini mitra saya. Karena kalau saya lihat ya di NASA itu ciri-ciri MLM yang benar itu sebenarnya ada di NASA ya. Karena di sini itu produknya jelas, ada produk yang dijual. Jadi bukan money game. Kalau misalnya kayak saya yakinnya ya, kenapa saya benar-benar sudah fokus di NASA, sudah nggak meleng ke MLM lain ataupun ke produk-produk yang lain, jualan produk lain, karena saya yakin itu produk NASA itu benar-benar berkualitas, ada produknya. Jadi kalau kita join member itu bukan hasil yang kita dapatkan bukan dari rekrut member gitu ya, tapi karena dari hasil penjualan langsung seperti itu ya. Kemudian memang pendapatan kita di bisnis NASA itu ya dari hasil penjualan gitu, bukan dari rekrut gitu. Ada yang bertanya apa keluarga mendukung? Alhamdulillah untuk keluarga sangat mendukung Mbak Siti. Memang kalau suami saya itu kebanyakan memang berada di belakang layar ya. Kalau kayak suaminya Mbak Rama, Pak Puji itu kan bener-bener yang bisa ngantar kemana-mana ya. Tapi kalau suami saya memang di belakang layar, beliau mengizinkan saya untuk menjalankan bisnis NASA. Artinya mengizinkan itu setiap kali saya pamitnya berangkat ikut pelatihan atau ngisi home sharing ataupun ke Jogja untuk NASA gitu, mesti selalu diizinkan. Dan saya sih pasti dengan izin suami insya Allah hasilnya lebih baik ya gitu. Ini ada beberapa yang mau gabung tapi kok nggak bisa ya.
Nah, teman-teman, tadi kalau teman-teman itu punya impian, teman-teman juga harus punya target. Nah, kalau misalnya teman-teman saat ini sudah berada di posisi SM mungkin ya, Silver Manager, pastinya nanti ke berikutnya teman-teman itu fokusnya sudah pengen jadi stokis. Itu teman-teman harus punya target. Kalau sekarang ini bulan Januari, kira-kira aku mau mencapai posisi GM kapan, mau 10.000, mau punya omset 10.000 per poin, 10.000 PV itu kapan. Nah, itu nanti tinggal ditarik mundur. Jadi teman-teman kalau mau jalanin NASA sudah punya tujuan, ya harus mau targetnya seperti itu. Nah, kalau kita punya target yang jelas, kita juga harus mau menyediakan waktu yang banyak untuk bisnis ini. Gitu. Halo, assalamualaikum Mbak Fitria, semangat pagi. Tuh gak boleh bisa klik kamu. Sudah saya klik Mas, tapi ini kok nggak masuk ya. Saya sudah menambahkan Mbak siapa ini? Sudah menambahkan Mbak Pariah, tapi belum bisa masuk ini. Belum ada jawaban dari tamunya. Saya coba Mbak Nur Istiqomah. Mas Afandi harus diterima Mbak dari peserta, bisa juga peserta yang mengajukan live. Ini memang ada beberapa peserta yang mengajukan live tapi tidak bisa masuk ini Mas. Dari tadi belum diterima. Kalau belum bisa menambahkan yang live nggak apa-apa, nggak ada yang ikut live Mas Afandi. Saya sampai gemerobis ini. Belum diterima ini. Oke, ini ada Mbak Ipang yang mau join, tapi melalui Mbak Rahma ya. Saya tambahkan dulu. Sudah saya tambahkan Mbak Rahma, silahkan kalau mau gabung.
Mbak Rahma? Oh, belum muncul ya? Mbak Nurul tadi sudah masuk ya? Ini Mbak punya Pak Nur, Mbak Sabti iya nih butuh pendingin. Mbak Rama kok ini belum masuk ya? Ini saya klik videonya atau bagaimana ini? Sudah saya tambahkan tapi belum muncul nih. Kipi atau Pak Raisai. Halo Mbak Rahma. Ini Mbak Rahma juga belum bisa. Ini Pak Endri coba ya, ke Pak Endri silahkan. Ini teman-teman belum menerima atau saya nggak bisa menambahkan ya? Tapi saya udah menambahkan ini. Pak Endri silahkan diterima Pak Endri. Iya. Iya mungkin ini aduh. Belum ada beberapa yang ingin ikut gabung tapi tidak bisa terima. Ini coba Mas Avandi ya. Sudah saya klik accept ini ya. Terima kan? Tambahkan. Nah. Sampun Pak, sampun saya klik tombol accept. Karena belum ada yang bisa join, belum ada yang bisa masuk. Ini ada 3 orang yang mau masuk. Sudah saya coba lagi, belum bisa juga. Saya lanjutkan aja lah ya ke materi ya. Oke lah, saya lanjutkan dulu aja ya. Jadi teman-teman yang masih bekerja, saya ulangi lagi ya. Teman-teman itu harus paham perjanjian di tempat bekerja itu apakah boleh menjalankan bisnis lain atau tidak. Kemudian harus punya target atau punya goal, punya tujuan, punya impian. Jangan sampai menjalankan bisnis ini sekedar seperti air mengalir aja, seperti itu. Kemudian mengoptimalkan waktu luang yang ada. Pasti teman-teman di sini sudah punya waktu luang. Pasti punya waktu luang 1 jam, 2 jam, 3 jam pasti punya ya. Gitu. Kemudian harus bisa mencintai kedua pekerjaan, baik itu di bisnis atau di pekerjaannya gitu ya. Kemudian kalau untuk seperti yang lain, saya juga sama menduplikasi semua yang dijalankan oleh upline saya. Waktu itu juga saya pernah membuat ini ya. Saya selalu mengadakan home sharing walaupun sekarang juga terbatas ya karena ada PSBB, jadi belum bisa menjalankan secara rutin, tapi setiap ada kesempatan saya juga menemani mitra-mitra di bawah jaringan saya untuk melakukan prospecting juga. Kalaupun saat ini belum bisa home sharing, tapi saya tetap mendampingi teman-teman untuk menjalankan bisnis NASA gitu. Ada yang bertanya, apa motivasinya Mbak bergabung di bisnis NASA?
Jadi motivasi saya bergabung di bisnis Sasa seperti saya sudah sampaikan, karena sebetulnya awal mulanya karena saya juga senang jualan, dan juga saya motivasinya itu pengen bebas finansial ya, karena saat ini masih kerja itu masih seharian full itu bekerja di tempat orang itu nggak enak. Jadi memang ya mungkin saat ini saya bisa menjalankan dua-duanya, ataupun nanti saya pada saat mungkin saya sudah ini ya, saya ingin juga fokus di NASA, karena saya juga walaupun bukan PNS, saya juga pengen nantinya bisa punya pensiunan seperti itu ya, gitu. Sudah jam 9, ada 11 orang yang mau masuk tapi belum masuk juga. Ini bagaimana baiknya ya? Mbak Sartini saya tambahkan. Sambil saya bertanya ke Pak Agus, ini gimana ya Pak? Kak mau tanya bagaimana cara kakak mengembangkan jaringan sedangkan kakak masih bekerja. Nah, kalau saya sendiri mengembangkan jaringan saat saya masih bekerja, itu saya ya banyak menduplikasi dari leader-leader yang lain juga. Jadi saya membuat dari awal saya join NASA, itu saya sudah membuat WA group khusus di bawah jaringan saya. Jadi setiap informasi apapun yang saya dapatkan dari upline selalu saya informasikan di WA group gitu. Kemudian saya juga selalu saat saya ada waktu luang, saya selalu komunikasi dengan mitra-mitra di bawah jaringan saya. Saya selalu tanyakan hari ini mau prospek siapa, hari ini mau ada yang mau dikerjakan tentang NASA atau enggak, hari ini apa yang dikerjakan. Seperti itu saya selalu japri jaringan-jaringan di bawah saya, seperti itu. Mas Slamet, saya mau masuk gabung live Mbak. Iya ini tapi belum bisa ya Mas Slamet. Saya sudah terima loh padahal nih. Silahkan masih terima Mas. Halo? Belum bisa masuk. Ini sudah dijawab Pak Agus, kontrol ada pada jenengan. Sebenarnya kalau ada yang mau gabung tapi bisa jadi karena sinyal juga jadi kendala. Ini Pak, sudah aku terima.
saya lagi tanya sama sudah saya terima tapi belum bisa masuk. Bagaimana ini kalau tidak bisa masuk semua? Pokoknya ya teman-teman, kalau misalnya yang bisa mengukur kemampuan teman-teman adalah teman-teman sendiri. Artinya sebetulnya kayak misalnya ya, contoh kata kayak tutup poin. Tutup poin itu kan minimal 50 poin ya. Sebetulnya kalau teman-teman mau, itu bisa jauh, pasti bisa jauh lebih bisa daripada cuma 50. Kalau kata saya, kalau tutup poin 50 poin itu sebenarnya kuno. Kalau 50 poin, apalagi kita bekerja sendirian, itu bisa ya, kita misal jadi distributor, apalagi bekerja sendirian, 50 poin itu ya bisa sih. Kalau misal mau jadi manajer berarti 100 bulan 100 bulan jadi manajer, berarti 8 tahun jadi manajer. Nah kalau menurut saya paling tidak minim tutup poin itu 200. Nah kalau misal itu kok bisa segitu ya, jadi kalau misalnya paling tidak itu satu hari itu ada satu produk yang terjual kayak gitu. Kalau misalnya produk yang terjual itu mungkin pasta gigi sehari bisa terjual satu, itu kan berarti udah 30. Kalau kita juga bisa jualan produk kristal itu ada 3, udah 96. Jadi kalau itu sudah minim sekali sih menurut saya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cepet ya paling nggak tutup poin tuh minim itu 100-200, dan kita menduplikasikan ke yang sama ke mitra di bawah kita. Jadi misalnya kan kita yang bisa ngukur nih, aku punya bisa segini gitu. Kalau misalnya teman-teman itu sebulan itu bisa closing sampai 300 poin, Mbak, ya udah dilaporin semua aja di bulan yang sama itu, karena kita harus yakin di bulan berikutnya kita juga bisa dapatkan poin yang sama. Jangan ini disimpan dulu ya buat bulan depan gitu. Nah kalau seperti itu malah kita membatasi diri kita sendiri kayak gitu. Nanti kan kita juga berarti terpikir, wah jangan-jangan bulan depan aku nggak bisa dapet segitu kayak gitu. Padahal belum tentu. Mungkin teman-teman karena sudah dapat segitu, biasanya harusnya bisa lebih besar lagi kayak gitu dapatnya. Karena kalau misalnya cuman sekedar 50, ya itu bisa sih, bisa naik peringkat bisa, cuman ya itu lama banget kayak gitu. Itu yang paling bisa kita ngukur kemampuan kita sih, seperti itu. Ini berhubung sudah jam 9 dan belum bisa ada yang masuk dari tadi, Pak Agus, Mas Afandi. Jadi sebaiknya bagaimana ini, atau saya yang undang aja atau bagaimana ini? Sebentar. Coba saya undang Mbak Ipang yang bareng sama Mbak Rahma. Koneksi gagal, Mbak Nurul. Ini saya sudah undang. Mungkin satu testimoni ya dari teman-teman. Nggak bisa juga ini, Mas. Nah ini sudah saya undang balik. Ini Mbak Ipang kok belum masuk juga ya. Pak Agus, mohon maaf apabila nanti ini sudah tidak saya undang balik teman-teman, ternyata nggak bisa. Sepertinya sudah jam 9. Sudah ini ya. Kayaknya sudah nggak bisa, ini dari tadi nggak ada yang bisa. Saya sudah menerima, tapi nggak bisa juga. Mbak Ipang pun sudah mencoba tadi.
Responi 1 kali Mas Ahmad Sulaiman. Silakan Mas Ahmad, silakan. Tidak ada jawaban. Pak Andri coba. Nggak ada yang bisa masuk dari tadi. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada banyak yang mau masuk live tapi saya sudah terima tapi kok tidak berhasil memunculkan ke layar ya. Teman-teman juga harus yakin bisa sukses di bisnis ini karena sudah banyak contohnya, sudah banyak yang mencontohkan leader-leader kita, apalagi kita sudah berada di jalur sponsorisasi yang tepat yang sangat mensupport kita di bisnis ini. Mungkin saya dengar cerita-cerita di jaringan yang lain, banyak yang mungkin jaringannya brodolin gitu ya, tapi ternyata di FKS 513 ini malah justru berkembang luar biasa. Kita benar-benar disupport untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita belajar itu benar-benar sudah ada mentornya langsung, dan juga di FKS 513 ini tidak pelit ilmu karena masing-masing leader di FKS 513 ini mau memberikan tips-tipsnya untuk bisa sukses di NASA, tidak hanya untuk ke membernya sendiri tapi juga ke mitra-mitra yang lain gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita sudah ada yang membimbing seperti itu. Berhubung waktu sudah malam, sudah jam 9, mohon maaf untuk teman-teman yang mau bergabung tapi belum bisa. Saya sudah menerima tapi dari tadi tidak muncul di layar. Saya mohon maaf. Nah, ini saya menjawab 1-2 pertanyaan dulu ya. Kalau distributor baru gabung dan Pure mau ikut menjalankan bisnisnya, apa yang harus dilakukan supaya kalau distributor baru gabung dan Pure mau menjalankan bisnisnya, apa yang harus dilakukan supaya dapat menaikkan omset dan tipe sedangkan dia tidak bekerja selain NASA? Kalau distributor baru gabung dan Pure mau ikut menjalankan bisnisnya, apa yang harus dilakukan supaya dapat menaikkan omset dan toko sedangkan dia tidak bekerja selain NASA? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Mas Slamet Mustafa. Kalau distributor baru gabung dan Pure mau ikut menjalankan bisnis, apa yang harus dilakukan supaya dapat menaikkan omset dan tupo sedangkan dia tidak bekerja selain NASA? Nah, kalau ini kan benar-benar dia itu murni jalanin bisnis NASA ya, otomatis kalau tidak ada kegiatan lain, waktu luangnya banyak, harusnya dia bisa fokus paling tidak seperti orang bekerja pada umumnya itu antara 5-8 jam ya, menjalankan bisnis NASA. Otomatis kalau nggak mungkin kalau misalnya kita sudah menjalankan full tidak ada hasil, itu tidak mungkin ya. Pertama kali mungkin ya ini kalau belum ada pelatihan semacam ini, mungkin bisa dibawa ke upline-nya dulu, upline-nya Mas Slamet, diajak ketemu dengan upline-nya, diajak konsultasi ke upline kayak gitu. Kemudian nanti kalau sudah mulai berjalan, diajarkan paling tidak cara-cara berjualan. Cara berjualan kan banyak ya, dengan banyak cara, mau jualan lewat online ataupun lewat offline. Kalau sudah, nanti tinggal diajak ikut ke pelatihan, minim-minimnya itu ikut NDO kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, kita nanti tinggal nanti kalau yang sekarang malah lebih enak lagi, tinggal diikutkan KFO yang seperti ini gitu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Berhubung waktu sudah malam jam 9, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Saya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon maaf juga kepada teman-teman yang ikut live tidak bisa bergabung karena saya sudah mencoba menerima tapi tidak muncul di layar. Mungkin saya gaptek jadi gak bisa muncul ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Munir, kemudian kepada panitia panitia KFO, kemudian untuk semua mitra saya yang mengikuti materi ini dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman di jaringan FKS 513. Terima kasih karena sudah mau bergabung dengan saya untuk belajar bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.